Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan menggunakan regresi logistik linear untuk memenuhi mata kuliah analisis data kategori. Selanjutnya, untuk kelompok 14 sendiri, ada Chanya Salsa Kinanti dengan NIM M071932, lalu ada Enggaring Tias Prabu Putri dengan NIM M071938, lalu ada Isfi Nur Hidayat dengan NIM M071956. Ada abstrak, yaitu kemiskinan adalah suatu keadaan mutlak dan relatif yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang di suatu daerah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya menurut nilai atau norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat, karena sebab-sebab alam, budaya, atau struktural. Berdasarkan situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 4.572,73.000 orang atau 11,40%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan menggunakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Jawa Timur diperoleh yaitu tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta sanitasi yang layak. Dengan menggunakan analisis regresi logistik biner diperoleh salah satu parameter yang berpengaruh signifikan yaitu parameter tingkat pengangguran terbuka dengan nilai signifikansi 2,059. Pendahuluannya, tujuan pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Substantial Development Goals adalah tanpa kemiskinan atau no poverty, dengan tujuan utama mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun berada hingga akhir tahun 2030. Berdasarkan target SDGs tersebut, maka program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Menekan kemiskinan bukan solusi yang mudah, karena menekan kemiskinan perlu perencanaan yang terintegritas dan terkoordinir dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah, menurut Nur Masyita pada 2017. Menurut Wulandari pada 2014, Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat memiliki ketimpangan terhadap jumlah penduduk miskin. Bahkan, menurut BPS Provinsi Jawa Timur pada 2021 hingga Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.572.7,3 jiwa atau 11,4%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari persentase penduduk miskin Jawa Timur pada tahun 2021, dan daerah memperoleh model regresi terbaik pada pemodelan persentase penduduk miskin serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021. Selanjutnya ada metodenya. Nah, data dan sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang berjudul Jatim dalam angka tahun 2021. Data yang digunakan selanjutnya dikategorikan menjadi dua mengacu pada nilai median masing-masing parameter. Kategori yang digunakan adalah rendah atau nominal 0 untuk nilai parameter yang kurang dari sama dengan median, dan tinggi atau nominal 1 untuk nilai parameter yang lebih dari median. Pengolahan data digunakan software SPSS. Selanjutnya, penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistik pada 2009, mengartikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Lalu ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah atau RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. TPAK sendiri adalah persentase banyaknya angkatan kerja atau bekerja atau mencari pekerjaan terhadap banyaknya penduduk usia kerja.
Kemudian ada sanitasi layak. Sanitasi layak dapat diartikan bahwa sistem sanitasi sederhana di masyarakat yang dinilai layak dengan kriteria rumah tangga tersebut memiliki akses ke sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dan memiliki tempat pembuangan air seperti septic tank atau sistem pengolahan air limbah atau SPAL. Kemudian ada regresi logistik biner. Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen yang dikategori dan variabel independen bersifat kategori, kontinu, atau gabungan dari keduanya. Analisis regresi logistik digunakan untuk memperoleh probabilitas terjadinya variabel dependen. Untuk bentuk persamaan regresinya seperti tertambah pada layar. Kemudian ada uji signifikansi serentak. Uji ini dilakukan untuk menguji peranan parameter di dalam model secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada uji signifikansi parsial. Uji signifikansi parsial dilakukan dengan uji Wold-T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Uji parsial digunakan untuk menunjukkan variabel independen layak untuk masuk ke dalam model atau tidak. Kemudian ada uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model dilakukan dengan metode uji Hosmer-Lemschau untuk menguji signifikansi kecocokan antara predicted probabilities atau nilai probabilitas berdasarkan hasil prediksi dan observed probabilities atau nilai probabilitas pengamatan. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif dari data yang digunakan, ditunjukkan pada layar. Kemudian ada uji signifikansi serentak. Berdasarkan hasil omnibus test terhadap model koefisien, didapatkan nilai signifikansinya kurang dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,031. Hal ini mengakibatkan H0 ditolak, yang dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat satu parameter regresi yang tidak sama dengan 0 atau tidak signifikan terhadap model. Maka selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi secara parsial untuk masing-masing parameter. Selanjutnya ada uji signifikansi parsial yang dilakukan menggunakan uji statistik Wald yang disajikan pada tabel 4 berikut. Berdasarkan tabel 4 terdapat 3 parameter yang signifikan, yaitu ada tingkat pengangguran terbuka X1, parameter rata-rata lama sekolah atau X2, dan parameter sanitasi layak atau X4. Selanjutnya ada model regresi logistik biner, yaitu pada step 4 didapatkan tingkat pengangguran terbuka dengan nilai signifikansi 0,005. Yang kurang dari alfa, yang maka diperoleh persamaan model Px sama dengan eksponensial min 1,030 ditambah 2,059x11 dibagi 1 ditambah eksponensial min 1,03 ditambah 2,059x11. Jika ditransformasi dengan transformasi logit, maka diperoleh model logit sebagai berikut, yaitu Gx sama dengan min 1,030 ditambah 2,059x1. Nilai odds ratio yang ditunjukkan pada kolom XB dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan 1% tingkat pengangguran terbuka akan meningkatkan presentasi penduduk miskin sebesar 7,840 kali. Selanjutnya ada uji kesesuaian model, didapatkan ada 4 step. Berdasarkan hasil uji Hosmer-Lemschau dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada step 4 adalah 0. Hal ini mengakibatkan uji kesesuaian model tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya ada uji ketepatan klasifikasi. Berdasarkan tabel yang tertampil pada layar, diperoleh bahwa model regresi logistik biner untuk presentase penduduk miskin atau Y memiliki presentase ketepatan klasifikasi sebesar 73,7%. Kemudian untuk pembahasannya, persamaan model regresi logistik biner untuk presentase penduduk miskin Y di Jawa Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut, yaitu Px sama dengan eksponensial 1,030 min 2,059
0,59x11 dibagi 1 ditambah eksponensial 1,03 dikurangi 2,059x11. Berdasarkan persamaan model regresi logistik biner, diperoleh bahwa nilai slope dari parameter tingkat pengangguran terbuka atau X1 adalah min 2,059 dan nilai signifikansi atau perbandingan resikonya adalah sebesar 0,128. Artinya kecenderungan sebuah kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka atau X1 tinggi untuk memiliki persentase penduduk miskin Y rendah adalah 0,128 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka X1 rendah. Selanjutnya ada persamaan pi X sama dengan eksponensial 1,030 dikurangi 2,0591 dibagi 1 ditambah eksponensial 1,30 min 2,0591 yaitu 0,2633. Diartikan bahwa peluang kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka X1 tinggi untuk memiliki persentase penduduk miskin rendah adalah 0,2633. Sedangkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi untuk memiliki persentase penduduk miskin tinggi adalah 1 dikurangi 0,2633 atau sebesar 0,7367. Selanjutnya ada persamaan Px sama dengan eksponensial 1,030 dikurangi 2,0590 dibagi 1 ditambah eksponensial 1,030 dikurangi 2,0590 yaitu 0,7369. Didapatkan interpretasi bahwa peluang kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran rendah untuk memiliki persentase penduduk miskin rendah adalah 0,7369. Sedangkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka atau X1 rendah untuk memiliki persentase penduduk miskin tinggi yaitu 1 dikurangi 0,7369 didapatkan hasil 0,2631. Untuk kesimpulannya, yaitu terdapat 4 parameter yang diduga mempengaruhi persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, yaitu ada tingkat pengangguran terbuka atau X1, rata-rata lama sekolah atau X2, tingkat partisipasi angkatan kerja atau X3, dan parameter sanitasi layak atau X4. Menggunakan analisis regresi logistik biner, didapatkan satu parameter yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin, yaitu parameter tingkat pengangguran terbuka atau X1 dengan nilai signifikansi 2,059. Kecenderungan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi untuk memiliki persentase penduduk miskin rendah adalah 7,840 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka rendah. Sekian presentase yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.